Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK Ahmad Kosinudin, yang dengan sangat sombongnya mengatakan akan siap sampai dengan hari kiamat terkait kasus ijazah Pak Jokowi ini. Nah, pernyataan Ahmad Kosinudin ini mendapat tanggapan dari Margarito Kemis. Sampai-sampai Margarito Kemis berpesan ke Kosinudin ini untuk menyampaikannya ke Roy Suryo dan Tifa. Margarito Kemis mengatakan Roy Suryo dan Tifa baiknya umroh dulu, ibadah dulu. Nah, sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Tambah berlama lagi, yuk kita saksikan videonya berikut ini. Kemudian banding jadi 4 tahun ingkrah, sekarang sudah bebas lagi. Apakah perkara tentang ijazah ini selesai, berakhir? Enggak juga kan? Makanya ada kekeliruan cara untuk mendamaikan anak bangsa soal ijazah ini dengan pendekatan ancaman, pidana, penjara. Seolah-olah kalau orang, lu gue penjara, berhenti, diam ya, itu bisa berhenti. Kan nggak begitu. Tapi kan mungkin bisa saja memberikan contoh supaya kasus ini ya ini. Sekarang itu sudah banyak loh, roy-roy yang lain. Ya. Sudah banyak di semua yang lain, analisa tentang ijazah itu bermasalah, bertebaran. Bedanya mereka nggak dibuat LP doang. Coba kalau dibuat LP, berapa ratus ribu, berapa juta orang kena LP hanya gara-gara mengkritisi ijazah selembar dokumen yang itu sebenarnya dokumen publik. Lagi balik ke restoratif justice, kan kita ini kan tidak pada decision maker untuk menentukan kasus ini seperti apa. Kita pada posisi orang yang terperiksa. Misalkan di kepolisian restoratif justice itu dibuat dalam konteks misalkan dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan SP3, itu kewenangan kepolisian. Atau di jaksa kemudian dikeluarkan surat keputusan penghentian penuntutan, ya itu di jaksa, bukan kewenangan kami. Tiba-tiba sampai ke Jaksa Agung demi kepentingan umum dia keluarkan deponering, dihentikan, itu juga kewenangan Mahkamah Agung. Tapi kalau itu terjadi, langkahnya Restoratif Justice apa? Ya kita tidak punya langkah, itu kan kewenangan negara. Tapi kalau ini adalah bagian dari upaya saudara Joko Widodo, ya kita lawan. Misalkan Jokowi melanjutkan, kita lawan di pengadilan. Putus tingkat pertama, ada banding. Putus lagi, ada kasasi. Putus lagi, ada PK. Ada lagi PK kedua, PK ketiga, PK keempat. Kita cari novum terus. Ya sudah sampai kiamat perkara ini nggak ada masalah bagi kami begitu. Sampai kiamat nggak ada masalah katanya ya, kata dia. Tetapi bagi Roy Suryo, Rismon, Tifa sangat-sangat masalah. Soal itu sudah mengajak persoalan ini dibuat sederhana, yakni dengan apa? Ayo tunjukkan ijazah asli. Kan kita nggak mungkin mengakses ijazah yang diklaim asli tadi, yang konon asli, konon ada di Polda, tapi Projo katanya diperlihatkan di Surakarta. Begitu kita counter lagi, Babe Bu itu cuman scanan yang ditunjukkan kan. Jadi kebohongan-kebohongan ini justru makin meyakinkan publik bahwa terlepas itu hanya fotokopi yang dianalisa, termasuk punya Dian Sandi, tetapi karakter pemegang ijazah ini memang sering bohong. Reuni saja temannya berubah-ubah, jadwal reuninya juga nggak sesuai, kemudian dikaitkan dengan ada mobil SMK dan seterusnya. Publik itu rasa-rasa agak sulit meyakini statement bahwa ijazah itu asli kalau itu berasal dari Jokowi, kecuali barang itu dihadirkan. Makanya alangkah bijak kalau benar ingin cepat segera selesai persoalan anak bangsa ini, tunjukkan ijazahnya. Itu juga kesempatan bagi saudara Jokowi untuk menjatuhkan wibawa Roy dan kawan-kawan. Kalian pembohong, ini asli. Tunjukkan pada rakyat, kan begitu caranya. Kan udah clear di persidangan akan ditunjukkan, itu kata Pak Jokowi sendiri yang bilang ya. Kok ngotot minta tunjukin sekarang? Tersangka 8 orang ya. 8 orang. Tadi dia bilang saksi yang diperiksa untuk jadi tersangka itu sekitar 100 orang ya. 130. 130 ahli ya. 20 ahli. Jadi Anda bisa bayangkan kalau orang setiap tersangka itu ajukan 10 saksi ada charge ya. Maka ada 80 saksi itu ada charge, katakanlah fakta ya. Kalau masing-masing tersangka itu mengajukan katakanlah 3 ahli, kali berapa tuh, kali 8 dapat 24, ada 104 orang. 104 orang itu bisakah itu diselesaikan pemeriksaan dalam waktu 3 bulan? Tampaknya nggak mungkin. Bisa berbulan-bulan. Bisa berbulan-bulan, sehingga masih panjang ini barang ini. Karena itu tadi sempat saya pikir begini, ya sudah saya bilang kayak Mas Kosim bilang lah, Mas Roy sama Mbak Tifa, Dokter Tifa gitu, umroh lah dulu. Jalan-jalan dulu ya, umroh lah dulu. Karena ini masih panjang nih. Ini masih panjang gitu ya. Lalu Pak Roy kita umroh dulu, Pak Roy. Umroh dulu ya, sholat di Masjidil Haram kan, di Ka'bah gitu ya, berdoa di situ agar jalan ini lempang gitu kan, dicerahkan segala macam. Ini tenang aja, masih panjang ini barang itu. Lalu dengan Bang Margarito, tapi kalau misalnya diselesaikan dengan damai, apakah ini kemudian tidak
damai itu paling indah memang. Damai kan selalu indah. Maksud begitu. saya rasa penasaran publik terkait dengan transparansi dokumen-dokumen dari pejabat publik itu seperti apa? Saya rasa beralasan juga gitu ya, orang tahu oh iya begitu ya, karena terlanjur juga sudah menemukan apa di level tertentu orang tampaknya iya ini, jangan-jangan iya ini. Mengapa iya? Karena orang-orang ini betul-betul kekeh ini palsu. Apa iya ini palsu nih? Jadi rasanya iya. Orang menantikan itu gitu ya, di batas tertentu atau pada segmen tertentu orang menantikan itu betul. Apa iya betul apa enggak ini? Tadi kan bilang tuh, ini barang sudah terjadi jauh sebelum Mas Roy dan lain-lain ini tersangka, ada dulu Gus Nur dan siapa lagi satu Pak Menteri ya. Tetapi ternyata keluar lagi gitu ya, karena belum memberikan kejelasan gitu ya. Sehingga rasanya di titik itu orang memerlukan gitu ya. Tetapi menurut saya begini, kalau bisa berdamai itu nggak bagus gitu ya. Berdamainya sekarang atau nanti aja pas kalau semakin cepat kita pakai apa Om JK, Om Yusuf Kalla gitu ya. Ada yang Yusuf Kalla punya prinsip gitu. Lebih cepat lebih baik gitu. Lebih awal lebih bagus. Tapi kan Bang Margir itu begini, artinya kan untuk menentukan ijazah sesuai dengan permintaan Bang Ahmad begitu ya, ini kan asli atau palsu. Walaupun ijazahnya mungkin sekarang sudah di tangan polisi, tapi kan polisi tidak berhak untuk kemudian menentukan bahwa ini ijazah asli atau palsu. Kan harus disidang, Bang. Artinya kalau berdamai sekarang kan kayaknya nggak mungkin atau enggak juga. Tidak menjawab rasa penasaran dari nggak bisa. Bang Ahmad. By law sedari awal ini sudah dipastiin ijazah itu asli dari awal. Karena disitulah baru menjadi standpoint untuk memastikan oh yang ini palsu nih. Jadi maka yang lain-lain itu ya palsu. Begitu itu. Nah kalau tidak ada aslinya, bagaimana Anda menemukan kepalsuan? Jadi mesti ada aslinya dulu, baru ditentukan bahwa orang ini menyebarkan berita bohong, fitnah dan segala macam, gitu-gitu. Tapi sejauh yang saya tahu sih, kan saya baru kali ini dari saya pernah mau nih. Sejauh yang saya tahu itu kalau nggak salah tuh orang-orang ini kan menganalisa foto-foto kopian itu, gitu ya. Itu yang saya tahu. Sehingga kalau cuma itu betul yang dianalisis, memang agak bermasalah gitu. Agak bermasalah. Yang mereka teliti, yang mereka analisa itu ijazah dalam bentuk fotokopi alias bukan aslinya. Keliru si Roy Panji CS ini kesimpulannya yang dimaksud oleh Pak Margarito Kemis ini. Nah, kalau kata Pak Margarito Kemis tadi ya, pesan dengan si pengacaranya Roy Suryo, si Kosinudin, bilangin ke Roy Suryo dan Tifa, ibadah dulu lah, umroh dulu ya. Ibadah di Mekah ya, di Ka'bah, biar tenang, biar damai ya. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, bye bye.